Gak seru. Jadi kita langsung mulai aja Mas Enda. Ini sebenarnya ngobrolnya santai di acaranya YouTube yang gak seberapa ini nih. Ngobrol santai. Oh, namanya YouTube gak seberapa? Gak seberapa ini. Ngobrol santai, ngontai gitu. Sebenarnya gua udah lama pengen ngobrol sama Mas Enda. Karena satu penasaran dengan karya-karyanya itu loh, lagu-lagunya yang itu cukup membantu gue di awal. Ini gue bukan peres ya. Demi waktu tuh beneran membuat pekerjaan lu lebih gampang. lebih gampang. Sama di awal-awal tuh zaman gue satu lagu yang gue ulik sampai video klipnya gue omongin. Padahal gue belum di label itu. Oh, lu masih di radio ya waktu itu ya? SMA. Oh, lu masih SMA. Oh iya, bener-bener. Gue bilang, ini kok mungkin nextnya jadi jalur gua ke label. Dia kayak, ini gila sampai lagunya keren banget tuh, modal klipnya. Akhirnya lu bergaul di bekerja di industri ini 10 ya? tahun kemudian gak ada yang tahu gua masuk ke label dan bertemu dengan yang punya lagu dan bisa ngobrol satu meja. Itu satu mujizat menurut gue ya. Saya gua nggak tahu jalannya gimana, tiap orang tuh beda-beda jalannya. Itu gimana sih? Gue langsung tembak aja deh lagu Demi Waktu tuh sebenarnya lu dapat dari mana itu? Itu pertanyaan pribadi banget sih gue. Sebenarnya kalau menurut gua, lagu yang gua bikin itu masih banyak yang lebih bagus dari Demi Waktu. Cuman memang lagu, makanya kalau gua setiap lagu tuh punya perjalanan sendiri-sendiri. Setiap lagu tuh punya takdir sendiri-sendiri menurut gua. Gua menganggap lagu tuh sama seperti sama seperti apa ya? Sama seperti sesuatu yang dilahirkan Tuhan. Jadi udah ada jalannya, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, emang udah diatur dari atasnya. Nah, Demi Waktu ini emang terpilih buat mendongkrak Ungu dari keterpurukan. Udah 3 album gitu ya, 2 album ya? 2 album yang nggak terpuruk banget sih. Cuman menurut kita nih, ekspektasi kita di album pertama dan album kedua kan terlalu tinggi. Tapi justru malah jeblok banget. Padahal ada laguku. Padahal itu lagunya bagus-bagus, jauh lebih bagus dari Demi Waktu, rekaman lebih mahal. Demi Waktu itu cuma, lu bayangkan kita ngisi Demi Waktu itu, Pop. Bukan pakai keyboard M Audio gini yang lumayan ada harga. Kita cuma pakai keyboard Casio mainan anak-anak itu, tau nggak lu? Yang ngisi keyboard maki. Sampai luka-luka jarinya, karena kalau dia mau slide gini, kena ke sini sakit. Tuh, lagu Demi Waktu tuh dibikin di garasi, nggak pakai AC, panas. Sementara lagu lain kita bikinnya di studio workshop. Demi Waktu itu di album, khususnya di album Demi Waktu itu kan album melayang. Nah itu emang benar-benar lagu yang dibikin seadanya aja. Gue juga mengalir seadanya. Gue juga bikin lagu itu udah no hard feeling. Maksudnya gue bikin, udahlah bikin aja karena kayaknya memang nasib gue kayaknya bukan di musik deh. Gue udah mulai berpikir begitu di situ. Tapi ternyata justru malah kita menemukan pola kerja kita waktu itu. Bener ya. Jadi bukan gara-gara lagu kalau gue bilang, emang lagu nasibnya begitu. Plus ditambah emang kita berlima udah tahu cara bekerja. Bagaimana gue bekerja dengan Maki, bagaimana Maki bekerja dengan Roman, bagaimana Roman dengan Pasya dengan Onci. Waktu itu kan Onci udah resmi di Ungu, masuk ya udah masuk dari album kedua sih, tapi di resmi jadi membernya di album 3 ya. Itu kalau dibilang tuh sebenarnya lagu itu true story atau emang lu ada cerita dari siapa gitu? Emang true story kalau lagu itu, karena kan zaman gua belum nikah, jadi masih malang-malang buana lah. Kalau sekarang malang-malang buana diusir dari rumah. Snipernya bukan bini. Iya. Sniper. Nah ngomongin klip, lu nggak ngopi Pot? gua nggak ngopi kok beneran aja. Takut jantung. Gak ada hubungannya kopi sama jantung. Oh jantung. Kagak, sebenarnya gua suka kopi, cuman gua tuh takut gak bisa tidur. Gua tuh insomnia kan, jadi gua tuh tidur cepat tuh mewah buat gua gitu. Iya. Kalau gua juga begitu sih. Minum kopi tuh anjir lama. Makanya gua minum kopi jam-jam segini, kalau malam gua nggak berani minum kopi. Sugesti jadi lama gitu. Kalau sugesti kan Makanya kalau lu udah terbiasa minum kopi ya. Kita jadi ngomongin kopi. Pasalnya lu nggak minum kopi. Ya apa? Kalau ada air putih ya. Putih. Air tajin. Iya. Tapi itu kan gue denger juga ya soal Demi Waktu tuh, yang kan gue juga pernah di label juga. Sebenarnya itu emang dibikin beda image juga dari dulu yang pakaian gimana. Ya. Di situ style dirubah juga. Jadi apa adanya lah. Adanya. Jeans, pakai kaos. Lebih natural juga. Iya, dan lu tau nggak, lagu Demi Waktu ini memang lagu yang rezekinya banyak banget. Lu kan
sampai sekarang gue masih menerima royaltinya, dan itu lagu terbesar royaltinya sampai sekarang belum ada yang ganggu. Berapa tuh kalau boleh tahu? Banyak ada deh. Ini aja deh, rate-nya aja deh. Range-nya aja. Demi Waktu tuh ngasih Awal-awal yang paling gede pernah dapat dari Demi Waktu. M dong. Iya lah, pasti. M ya. Di atas 1 lah ya. Di atas 1 M. Ini ada pajak ya kan? Pajak. Udah kok, gue waktu pajak. Itu sepatu pajak ya. Dapat 1 di atas ya. Dapat. Mas Onci dari Kita Dalam Hati dapat rumah di tempat ini. Gue dapat. Sebenarnya gue yang dapat ya ungu lah ya. Gue bisa lo bilang ungu sih yang ngasih sama gue. Ya lumayan, gue dapat rumah, dapat mobil, dapat apartemen, dapat semuanya. Ya gue mau beli dari mana, warisan orang tua loh. Bapak gue cuma di kampung, mana bisa. Itu zaman-zamannya gue tuh kalau gitarnya udah C, D, Demi Waktu. Yeah. Demi Waktu. Makanya gue belajar gitar zaman MBS dulu tuh. Zaman MBS gitar tuh kuncinya gitu. Walaupun sekarang juga gak jauh-jauh amat, cuman lagu itu membantu untuk sok jago gitu, depan cewek doang. Padahal gripnya gampang gripnya. Itu gak enak banget nih di gang gitu jadi. Kita mau mulai era dimana bikin lagu tuh gampang aja sebenarnya, C minor, F G gitu, ya. Udah gitu-gitu aja. Karena di era Demi Waktu itu kita kembali bahwa kita bisa menjalani musik ini dengan santai kalau kita pun santai. Contoh cerminannya main musik santai, terus nggak jelimet, terus abis itu berpakaian juga nggak ribet-ribet nggak dari wardrobe. Iya. Ini mana rantai gue? Iya, Nanggung jadi rantai anjir. Ya itu kan bingung kalau gitu-gitu ya. Kita kembali pakai kaos kebetulan waktu itu. Distro zaman era distro udah baru mulai naik. Dan kita waktu itu memang benar-benar di endorse sama Black ID. Black ID. Kita kan ketemu sama Kang Imon, kita temen sama Kang Imon. Si Jamur itu kalau lo ingat tuh Black ID yang Jamur tuh. Ingat Black ID, ingat ungu. Iya. Udah Jamur Itu Black ID bener-bener. Jadi kita sejalan tuh di perkembangan industri fashion tanah air tuh naik, bahwa orang tidak membeli. Lu pikir nggak waktu zaman distro itu orang malas membeli pakaian luar negeri? Iya. Oh, semua orang pakai distro, Clothing semua ya. clothing semua. Maka makin aneh clothingnya, makin bangga dia pakainya. Iya kan? Dulu nih. Iya kan? Nah seperti itu. Itu sebenarnya era-era keemasan kita ya. Iya, gua aja ngalamin perubahan dari ungu itu, ih gila nih, gua jadi suka ungu tuh dari album itu. Ya itulah Pot, kalau lu bilang lu jadi suka ungu, gue juga bilang orang banyak gak suka ungu. Gue juga tahu, orang banyak suka gue tapi tidak suka ungu. Iya. Orang banyak suka Pasya, tidak juga suka ungu. Iya kan? Beda-beda ya. Beda-beda. Orang banyak suka Roman tapi tidak suka ungunya. Itu beda. Mas Roman produser Iya. dangdut tuh ya. Rajin nulis lagu ya. Tetapi Pot, apabila dia bergaul sama ungu, biasa rata-rata orang yang bergaul sama ungu nggak akan pernah bisa move on. Bergaul sama kita berlima nggak pernah akan bisa move on. Itu gua rasain sih. Gua tuh dulu ngobrol sama Mas Eda tuh anjing gemeteran. Gua dulu awal-awal tuh bukan beneran gue takut atau apa ya. Gua respect aja lihat karya-karyanya Mas Oci, gimana nunya apa. Tapi begitu masuk si anjir kok humble ya. Enak ya. Ya kita berlima seperti itu. Terbukti bahwa kita berlima tidak pernah mengganti kru dari dulu. Kru itu aja. Ganti-ganti. Itu ada satu kru kita yang namanya Dani. Oh Dani ya. Iya Dani. Sekarang Itu jadi road dulu manager. dia, sekarang dia road manager kita kan. Dulu dia itu seksi umum bro. Tukang Runners bikin ya, runners, ya. tukang bikin kopi, tukang beli makanan gitu-gitu. Dia seksi runner, dia nggak ada tugas selain beli makanan dan bikin kopi. Iya. Dani itu. Satu saat dia ditawarin band besar untuk jadi road manager. Gak berani, gak ambil ya. Kita udah berlima udah bilang, ayo Dan, ambil Dan, buat kesempatan karir lu naik. Masa lu dari runner nggak jadi kru apa-apa, tiba-tiba langsung jadi roadman. Ayo ambil, gue bilang, ini kesempatan lu buat merubah hidup, buat merubah pekerjaan lu juga. Dia nggak mau, nggak mau, aku betah di sini. Soal dari segi pendapatan jauh lebih gede road manager daripada ini kan, daripada runner. Dia nggak mau. Lu bayangkan orang rela untuk itu Pergi ya, tapi dia gue biarin aja di kopi gorengan. Iya, yang penting gue tetap di ungu. Iya. Gitu. Sampai akhirnya sekarang dia jadi road manager. Itu rezekinya Dani sih. Nah, itu makanya gue bilang bahwa sebenarnya kalau lu tanya tentang lagu Demi Waktu, tentang apapun, tentang ungu tuh berkat men, ungu tuh rahmat, ungu tuh blessing, ungu tuh rizki,
Ungu lo ya, Ungunya. Rizky buat banyak orang. Lu bayangkan, vokalis kita tuh udah nyalonin. Nah itu sebenarnya gue alami tuh. Ini dan lu juga ada kan di saat vokalis gue nyalonin, bingung kita. Bingung 4 orang, tapi gue tuh selalu bilang, ini gue gak tahu kenapa ya, ini Ben selalu ada rezekinya loh anjing. Nah, Gua itu bilang, kan. gue selalu ada rezekinya loh, berempat ada, Sendiri-sendiri ada. Gue sampai di obrolan ruang tengah di lantai 4 ya dulu di Ayam Buruk tuh, sampai kenapa ya, gue bilang nih Ungu kok kayak rezekinya tuh ada mulu, gue bilang bukannya itu ya, maksudnya kok nggak ada aja dikerjain. Kalau band-band lain kan vakum tuh udah, ini kok ini ngerjain apa, tetap hidup gitu. Iya. Dan bahkan gue, kalau misalkan gue pegang ada band baru atau gue selalu bilang sama badannya, lu kalau mau sukses industri, lu contoh Ungu deh, gue bilang. Brandingnya semua dapat, gue bilang. Industrinya dapat, tapi gak kacangan juga, gue bilang. Itu keren, gue bilang. Disiplinnya, lu mau ngehe gak apa-apa, ada waktunya, tapi disiplinnya itu oke loh, gue bilang. Iya, kita kan main, gue bilang. Iya, kita bandel aja. Iya. Ya kayak gue juga nggak munafik banget mentang-mentang gue udah. Misalnya kalau sholat, gue nggak mau bergaul sama orang yang minum, ya gue juga masih minum. Main-main aja. Iya, kecuali narkoba no. Gue pernah melalui itu, tapi gue tidak mau lagi, gitu loh. Jangan sampai lah. Iya, jangan sampai. Gue udah pernah mengalami itu dan gue nggak mau lagi. Kecuali narkoba, gue paling anti sama orang yang memakai narkoba, gue paling anti. Apapun itu yang berbau narkoba, gue paling anti. Ini main cewek. Nah, kalau main cewek gue masih oke lah, terserah lu. Itu Disamperin ntar kali gue paling suka ngawinin doang. Iya kan, kalau narkoba lu kasih dia ambil beren. habis lu. Disamperin. Makanya, tapi kalau kerja, Ungu tuh emang kerja. Iya, gue merasakan itu loh. Maksudnya gue merasakan atmosfer itu yang ikut enak ya, gue bilang timnya, runnersnya, Klu Oji tuh menurut gue, apa si Dede, siapa lagi tuh, Adi juga ketemu, anjing gue bukan ngomongin band lain ya, sebenarnya di kantor menurut gue kru yang paling kompak dan tel sama gue ya krunya Ungu gitu. Ngapain juga, ayo udah tahu SOP lah. Lu Mas Enak sana, jam segini nunggu, bubar, udah. Ya segitu lah kita. Ya itulah band kalau udah dapat apa? Soalnya tuh udah dapat banget tuh. Kunci sukses Ungu adalah itu. Kita udah ngeling, kita udah tahu. Nah yang susah orang buat bikin itu bukan bikin lagu bagus, bukan bikin band mewah, bukan bikin band keren ganteng-ganteng, bukan. Kayak misalnya contohnya, gua ada duit nih, 100 juta gitu atau berapa? 100 M lah ya. Gua panggil aja artis sinetron yang paling top di sini. Nyanyiin lagu gue bayar lu. Iya kan, gue bikin lagunya, gue bikin bandnya, gue cari pemain gitarnya yang ganteng, gue cari gampang gitu ya. Belum tentu nasibnya bisa seperti ini, Po. Beda. Linknya itu harus dibangun. Nah, yang susah dibangun itu adalah link. Disitulah peran Mas Maki besar banget. Leader. Bagaimana Mas Maki itu ibaratnya kalau di tim sepak bola itu dia kapten kesebelasan, bro. Nggak perlu terkenal, nggak perlu jago. Tapi penetrasinya gila-gilaan, bro. Penetrasi ke lawan bisa, ke daerah zona serang bisa, ke belakang untuk bertahan dia bisa. Nah itu kapten tuh tugasnya kayak gitu kalau di sepak bola, ya kan, ngejaga. Bukan gara-gara dia paling ngetop, paling senior atau paling apa, enggak. Tapi biasanya kalau orang paling senior di sepak bola ya dihargai lah. Jadi kapten kesebelasan kan biasa. Asisten pelatih kalau di lapangan. Kalau Ungu kapten kesebelasannya Maki. Mas Maki tuh yang mengatur semua ritmenya gimana. Dan lu tahu nggak, Mas Maki tidak pernah mengintervensi tugas gue. Tugas gue hanya bikin lagu, bikin aransemen, ngisi gitar. Udah. Ngasih usulan kalau diajakin meeting buat video klip, diajakin meeting untuk foto cover, ya gue ngasih usulan sesuai ilmu gue. Gitu loh. Kalau nggak diterima pun ya udah, it's okay. Mas Maki nggak pernah ikut-ikutan untuk untuk lu harus begini aransemennya. Dia tahu apa yang dia nggak begitu cakap. Tapi kalau soal masalah manajemen dan lain-lain, kita harus begini, harus begitu. Gua nggak pernah mau intervensi dia. Ilmu dia jauh lebih tinggi dari gue. Kalau dia luar negeri. Makanya gue bilang ini juga satu pelajaran buat anak-anak yang baru mau bikin band, baru mau bergabung untuk bikin sesuatu. Link ini yang perlu, bagaimana cara membangun link, jangan mencampuri urusan masing-masing. Yang satu kerja musik, yang satu kerja manajemen, udah. Gitu ya. Iya kan, gitu-gitu aja. Kebangun link lama-lama. Kalau lu sendiri ya, gua lihat tuh Ungu tuh ya udah superstar gitu, tapi kadang
gue liat kok promo lu masih mau ya. Maksudnya kadang dibikin gimmick ini di acara TV, kok masih mau gitu. Maksud gue tuh, justru gue kayak anjing kok mau ya, keren loh. Maksudnya Smaki yang cool, Onci itu, tapi gue juga bingung Pot. Ada orang-orang yang misalnya dari dulu dia rajin promo, rajin cek sound, rajin apa. Kita masih cek sound loh, Pot. Masih kecuali urgent banget kita nggak perlu cek sound, kita nggak datang. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, kita santai, cek sound kita sebelum manggung itu. Datang pasti, minimal berempat itu ada. Karena kan paling pegang tugas paling krusial di panggung. Ya udahlah, aman. Iya. Nah kita kan yang menjaga musik ini emang benar-benar cek sound, ngamanin semua. Dan kita mesti datang. Gue bingung orang-orang yang berubah di saat dia udah besar terus tiba-tiba dia berubah, dia ganti pergaulan. Lu misalnya contohnya paling simpel, lu ganti teman di saat lu lagi punya uang banyak, itu sama kayak lu teman lu pikir kayak baju gitu loh, lu bisa ganti setiap saat. Itu salah. Itu salah besar banget. Gue tidak pernah mengganti teman kecil gue. Sampai sekarang kalau gue pulang kampung, gue masih nongkrong sama mereka, masih duduk, masih minum cap tikus bareng mereka. Meskipun gue tidak begitu menyukai duduk minum alkohol cap tikus di kampung itu, tapi untuk menghormati mereka, gue masih duduk untuk minum. Duduk minum. Gue tidak pernah mau berubah karena menurut gue teman itu bukan baju. Yang bisa lu ganti di saat lu jadi orang kaya, lu ganti pakai baju mahal. Masa iya tuh lu kaya terus lu tetap pakai baju rombeng, yang nggak mungkin kan? Menyesuaikan aja lah. Menyesuaikan. Tuh kalau baju lu rombeng tetap aja mahal harganya. Beda harganya, robek-robek yang mau dirobekin beda. Nah, itu kan. Nah, gua merasa seperti itu, Pot. Perjalanannya iya apa ya? faktor ya. Banyak faktor sebenarnya yang menunjang kita untuk menjadi seperti ini. Makanya dulu gue pernah malas untuk mengeluh capek di depan Maki. Gue ingat banget ini. Gue mengeluh, capek banget gue mah. Dulu sampai sebulan tuh oper gila ya, sampai berapa? 20 titik loh itu. 20 titik. 30 hari itu kita udah batas-batasin dengan cara menaikkan harga kita. Tetap ada yang mau. Bisa 20 dulu waktu zaman Pasya belum belum nyalonin. Itu tetap 20 sampai kita benar-benar, gue pernah ada di masa dimana gue capek banget. Gue capek, gue udah nggak mau senyum sama orang-orang gara-gara capek banget. Ya konsekuensi kan. Tapi akhirnya Maki ngomong gini, lu dulu ingat nggak waktu zaman kita susah? Lu pengen seperti ini kan, pengen besar, ya ini konsekuensinya. Masa iya tuh lu makan gula lu nggak mau manis? Ya itu kata-kata tamparan Maki yang iya ya. Makanya aneh kalau lu jadi besar terus lu nggak mau ketemu sama fans lu. Aneh kalau lu jadi besar lu nggak mau ramah sama mereka. Bahaya gitu loh. Ya aneh buat gue gitu loh, seakan-akan lu mau dunia ini berputar sekemauan lu. Lu mau poros bumi ini berputar, lu bilang balik putarannya. balik lagi, malam siang. Nah, lu bukan Tuhan, bro. Iya kan, lu partner hidup ini gitu loh, ya harus menyesuaikan. Iyalah, semuanya tuh ada porsinya masing-masing untuk menjalani semua role di dalam satu band ya. Itu rahasianya. Tapi di Demi Waktu itu kan yang unik kan gak cuma lagunya, video klipnya. Dua model cewek cantik, Julia Estelle sama Tias Mirasih. Bukan Julia Estelle, apa sih? Adanya kan? Adanya. Bukan. Tias Mirasih satu. Tias Mirasih, terus Rianti Cartwright. Oh, Rianti. Iya. Bijay sama-sama Bijay soalnya. Tuker. Itu ada cerita nggak? Belum pernah terungkap nih. Kenapa dua itu? Iya. Karena gue bilang bahwa sebenarnya itu video klip Demi Waktu itu emang benar-benar menceritakan menceritakan isi lagu tersebut. Makanya Demi Waktu itu sebenarnya bukan lagu selingkuh. Itu Demi Waktu adalah lagu menceritakan tentang orang yang begitu sayang sama pacarnya sampai suatu saat pacarnya meninggal. Kan dia harus move on untuk melanjutkan percintaan yang lain. Dia masih merasa bahwa dia menduakan cinta gitu loh, bahwa dia datang ke kuburan. Makanya waktu itu pasti ada scene duduk di kuburan minta maaf, bahwa maaf aku mau menduakan cintamu karena emang aku harus move on. Karena dari kalau saja waktu tak jumpa denganmu. Gue pasti nyangka itu lagu selingkuh, ternyata enggak ya. Lagu selingkuh itu menurut gue. Ya itulah nikmatnya bikin lagu itu. Ada misteri-misteri yang gue tahu gitu loh. Kayak misalnya contohnya kayak zaman Mas Opik bikin Tombo Hati. Bukan.
Mas Opik bikin lagu Aku Ingin Menjadi Ya, buat Dialova itu ya. Iya, itu kan gara-gara menjadi soundtrack Dialova. Lagu cinta. Iya, kita menganggap lagu cinta. Padahal Mas Opik bilang itu bukan lagu cinta, kan? Itu lagu religi. Itu lagu tentang perasaanku ke Tuhan. Iya kan? Kau seperti udara yang kuela, kau selalu ada. Nyanyinya Ozi jadi lagu cinta, soundtrack juga. Gitu, jadi itulah nikmatnya bikin lagu tuh kayak gitu. Kita yang tahu gitu lah, ada misteri apa di belakang lagu-lagu itu. Iya. Itu lagu Demi Waktu yang pertama yang gue suka. Yang kedua